Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elinda Ainun dengan nomor NIM 2173211027. Baik, saya akan menjelaskan tentang teori belajar kognitif. Pengertian teori kognitif. Kognitif adalah sebuah aktivitas mental yang membuat suatu individu mampu menghubungkan, menilai, dan mempertimbangkan suatu peristiwa sehingga individu tersebut mendapatkan pengetahuan setelahnya. Kognitif ini erat sekali dengan tingkat kecerdasan seseorang. Teori kognitif mulai berkembang pada abad ke-20-an. Secara sederhana, teori ini menggambarkan bahwa belajar adalah aktivitas internal yang terdiri dari beberapa proses seperti pemahaman, mengingat, mengolah informasi, problem solving, analisis, prediksi, dan perasaan. Ada yang menggambarkan bahwa teori belajar kognitif itu ibarat komputer. Proses awalnya dimulai dengan input data, kemudian mengolahnya hingga mendapatkan hasil akhir. Contoh penerapan teori kognitif di sekolah. Contohnya, seorang guru mengajar dengan menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh muridnya, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling berbicara serta diskusi dengan teman-temannya. Tokoh-tokoh teori belajar kognitif. Yang pertama, Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak. Perkembangan kognitif seorang anak bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, anak juga harus mengembangkan atau membangun mentalnya. Tahap perkembangan menurut Jean Piaget. 1. Tahap sensori motor atau anak berusia 18-24 bulan. Selama periode ini, bayi mengembangkan pemahaman tentang dunia melalui koordinasi pengalaman sensorik, yaitu melihat dan mendengar, dengan tindakan motorik, menggapai dan menyentuh. Perkembangan utama selama tahap sensori motor adalah pemahaman bahwa ada objek dan peristiwa terjadi di dunia secara alami dari tindakannya sendiri. Misalnya, jika ibu meletakkan mainan di bawah selimut, anak tahu bahwa mainan yang biasanya ada atau dia lihat kini tidak terlihat atau hilang, dan anak secara aktif mencarinya. Pada awal tahap ini, anak berperilaku seolah mainannya itu hilang begitu saja. Tahap yang kedua yaitu tahap praoperasional atau anak usia 2-7 tahun. Tahap ini dimulai sekitar 2 tahun dan berlangsung hingga kira-kira 7 tahun. Selama periode ini, anak berpikir pada tingkat simbolik tapi belum menggunakan operasi kognitif. Artinya, anak tidak bisa menggunakan logika atau mengubah, menggabungkan atau memisahkan ide atau pikiran. Perkembangan anak terdiri dari membangun pengalaman tentang dunia melalui adaptasi dan bekerja menuju tahap ketika ia bisa menggunakan pemikiran secara logis. Selama akhir tahap ini, anak secara mental bisa mempresentasikan peristiwa dan objek atau fungsi semiotik atau tanda dan terlibat dalam permainan simbolik. Tahap yang ketiga yaitu tahap operasional konkret anak usia 7-11 tahun dan ditandai dengan perkembangan pemikiran yang terorganisir dan rasional. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis, tapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Anak mulai menunjukkan kemampuan konservasi, yakni jumlah, luas, volume, orientasi. Tahap yang terakhir yaitu tahap operasional formal atau anak usia 12 tahun ke atas. Perkembangan kognitif anak tahap terakhir menurut Piaget dimulai sekitar usia 12 tahun dan berlangsung hingga dewasa. Saat remaja memasuki tahap ini, mereka memperoleh kemampuan untuk berpikir secara abstrak dengan manipulasi ide di kepalanya, tanpa ketergantungan pada manipulasi konkret. Seorang remaja bisa melakukan perhitungan matematis, berpikir kreatif, menggunakan penalaran abstrak, dan membayangkan hasil dari tindakan tertentu. Tokoh selanjutnya yaitu Vygotsky. Menurut Vygotsky, teori kognitif lebih menekankan pada hakikat pembelajaran sosiokultural.
Dalam analisisnya, perkembangan kognitif seseorang di samping ditentukan oleh individu sendiri secara aktif, juga ditentukan oleh lingkungan sosial secara aktif. Tokoh selanjutnya, Kurt Lewin. Menurut Kurt Lewin, teori kognitif adalah individu berada di dalam suatu medan kekuatan yang bersifat psikologis yang disebut life space atau mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi dalam fungsi kejiwaan yang dimiliki dan objek material yang dihadapi. Tokoh selanjutnya yaitu Jeremy Bernner. Menurut Jeremy Bernner, belajar itu melewati 3 proses dalam kognitif, yaitu mendapat informasi baru, mengolah atau transformasi dan menguji ketepatan atau transformasi dan menguji ketepatan atau evaluasi. Selanjutnya, implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran. Teori kognitif menekankan pada proses pengembangan peserta didik. Meskipun proses pengembangan peserta didik mengikuti urutan yang sama, namun kecepatan dan pertumbuhan dalam proses pengembangan itu berbeda. Dalam proses pembelajaran, perbedaan kecepatan pengembangan mempengaruhi kecepatan belajar peserta didik. Oleh sebab itu, interaksi dalam bentuk diskusi tidak dapat dihindarkan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi pengembangan. Pertukaran gagasan menjadi tanda bagi pengembangan penalaran peserta didik. Implikasi teori kognitif dalam kegiatan pembelajaran perlu disadari bahwa penalaran bukanlah suatu yang dapat diajarkan secara langsung, namun perkembangannya dapat disimulasikan. Hakikat belajar menurut teori kognitif dijelaskan sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses internal. Demikian penjelasan